Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian senantiasa menghiasi dan membasahi lisan kita untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur atas berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kemudahan untuk bisa mendatangi rumah-rumah Allah, untuk bisa menghadiri kajian ilmu guna mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua, kehadiran di tempat yang mulia ini dan kedatangan di tempat yang agung ini semakin memicu dan memacu semangat kita untuk thalabul ilm, dan mudah-mudahan kerja keras dan upaya kita untuk mendatangi tempat ini akan menjadi pemberat untuk catatan amal kita di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala sengaja sembunyikan. Adapun lainnya, para ulama dan sejarawan telah mensepakati waktunya. Di antaranya, para ulama menyebutkan tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Makkah, ini sudah ijma. Pun demikian dengan harinya, hari Senin, ijma. Bulannya, bulan Rabiul Awal, ini adalah jumhur para ulama. Dan tahun gajah ini pun sama disepakati oleh para ulama. Namun yang masih diperselisihkan itu adalah tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dahulu juga kita sudah sebutkan ada hikmah di balik itu. Ada rahasia besar yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk hambanya. Di antara hikmah terbesar disembunyikannya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Azza wa Jalla demi memutus mata rantai ritual dan usaha hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan semacam bentuk persembahan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Idul Milad. Inilah sebagaimana yang dituturkan oleh banyak para ulama. Dalam bahasa fikihnya saddan lidhari. Ini sebagai menutup celah agar nantinya umatnya tidak mengadakan ritual-ritual seperti itu, karena semua ritual-ritual tahunan selalu mengacu kepada tanggal. Dan dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tanggal. Maka ini adalah di antara salah satu hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan masa-masa penting dalam kehidupan masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada beberapa wanita-wanita tangguh, ada perempuan-perempuan yang memiliki kontribusi dan jasa besar untuk masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dianggap sebagai masa-masa krusial perkembangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk calon pemimpin dunia itu tak akan sembarangan
dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita. Maka oleh karena itu para ulama dan sejarawan menyebutkan di masa kecilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada beberapa wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya air ASI dari wanita-wanita tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan nantinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wanita yang pertama adalah ibundanya tercinta. Aminah memiliki peran besar dalam menyusui baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beberapa ulama silang pendapat, berapa harikah, berapa pekankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di bawah kepengasuhan, perawatan ibundanya tercinta. Ada yang mengatakan pasca kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya 3 hari dirawat oleh ibundanya tercinta, subhanallah. Ada yang mengatakan 7 hari. Ini adalah pendapatnya Ibnu Jamaah dan beberapa ulama yang lain. Dan ada pula yang mengatakan 9 hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup bersama ibundanya tercinta pasca kelahiran beliau. Tapi semuanya sepakat. Para sejarawan mengatakan hari-hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama ibundanya pasca kelahirannya tidak sampai 2 pekan, subhanallah. Baru kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan berpindah kepada wanita lain. Apa alasan ibunda tercinta? Yang itu mungkin barangkali hampir mustahil kita jumpai di zaman ini, kalau bukan karena faktor alasan syar'i atau alasan medis. Ibundanya sakit keras atau mungkin gak mungkin menyusui, mungkin hal itu akan bisa berpindah kepada yang lain. Tapi subhanallah, kelahiran anak yang diidam-idamkan kehadirannya hanya berjarak, ada mengatakan 3 hari, 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Habis itu sang ibundanya sendiri melepas kepada wanita yang lain untuk disusui. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 alasan mendasar. Yang pertama, ini menjadi satu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari wanita-wanita suku Quraisy. Di antara budaya dan tradisi suku Quraisy, wanita-wanita ketika melahirkan sang bayinya tak akan bertahan lama bersama ibundanya tercinta. Biasanya akan berpindah kepada wanita-wanita lain yang akan menyusuinya. Ini adalah alasan pertama. Mungkin kalau dikaitkan dengan realita dan kenyataan hari ini, tak akan tega seorang ibu hanya beberapa hari menyusui kemudian dilepas kepergiannya bersama wanita lain. Kemudian alasan yang kedua, meskipun ini tradisi, tapi ada alasan mendasar, yaitu keinginan pribadi dari sang ibundanya tercinta. Aminah berharap jadi sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nantinya bisa disusui oleh wanita lain, terutama nanti ketika berada di bawah kepengasuhan dan perawatan Halimah As-Sa'diyah. Nanti kita akan sampaikan. Ini adalah wanita pertama yang pernah menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sang ibundanya tercinta. Adapun yang kedua, wanita tangguh yang kedua yang punya jasa besar di masa kecilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakah binti Tha'labah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman nama aslinya Barakah binti Tha'labah Al-Habasyiyah. Wanita ini lahir dari negeri Habasyah, jauh. Mengingatkan kita pada proses tahun kelima kenabian ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutus 13 kompi pertama, kelompok pertama untuk hijrah ke negeri tersebut. Nah, di tempat itulah Ummu Aiman ini lahir, namun tumbuh besar nantinya di kota Makkah. Kalau kita telusuri jejaknya, ternyata Ummu Aiman ini adalah istri dari Zaid ibnu Harithah. Dan Zaid ibnu Harithah ini adalah dahulu menjadi kelak nantinya
menjadi anak atau adopsi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak dari pernikahan antara Zaid ibn Harithah dengan Ummu Aiman inilah nanti akan lahir Usama bin Zaid. Lah, sebenarnya Barokah ini atau Ummu Aiman kunyahnya dahulu seorang budak, warisan dari ayahandanya. Ketika wafat diberikan kepada ibundanya. Ketika ibundanya wafat, mau tidak mau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai majikannya nantinya. Kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerdekakan Ummu Aiman ini. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dan sejarawan. Sebenarnya Ummu Aiman ini sebatas hanya pengasuh ataukah wanita yang pernah menyusui? Ada perbedaan di kalangan para sejarawan. Ada menyatakan hanya mengasuh, tak pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Aiman Barakat binti Tha'labah Al-Habasyiyah pengasuh plus sebagai wanita yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, pun demikian dengan Syekh Yani Wahid Abdus Salam Yani Bali dalam kitabnya Al-Khulasa Al-Bahiyah fi Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah. Ya. Berkaitan dengan status beliau ini, para ulama sepakat bahwasanya beliau akhirnya meninggal dalam kondisi muslim. Nantinya beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wanita yang kedua. Wanita yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini memiliki kedekatan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sebenarnya adalah budak, tapi wanita ini dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dahulu Thuwaibah Al-Aslamiyah adalah mantan budaknya Abu Lahab. Dan dari sinilah nantinya kita akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa saudara sepersusuan yang pernah mendapatkan air asi dari Thuwaibah. Salah satunya adalah Hamzah. Nanti pada saatnya kita akan membahas lebih lanjut, lebih mendetail sosok Hamzah. Meskipun beliau adalah pamannya, tapi di sisi lain Hamzah adalah saudara sepersusuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thuwaibah Al-Aslamiyah itu adalah ibu mereka berdua. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu adalah mantan budaknya Abu Lahab, kemudian diberikan merasa ibah, merasa empati dan kasihan dengan kondisi ponakannya. Maka Thuwaibah Al-Aslamiyah inilah yang akhirnya kemudian menjadi wanita ketiga yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun status dari Thuwaibah ini, para ulama pun sepakat. Beliau akhirnya meninggal setelah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan begitu sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasa besarnya Thuwaibah ketika kelak nantinya Rasulullah menikah dengan Khadijah, tak pernah melupakan jasa dan kontribusi beliau ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengirim pakaian-pakaian, terkadang perhiasan-perhiasan untuk Thuwaibah Al-Aslamiyah sebagai wujud syukurnya, terima kasihnya yang besar. Dan tahu betul tidak hanya sekedar untuk membalas jasanya, tapi beliau adalah ibunya. Karena Rasul SAW ketika masih belia pernah minum air asi dari Thuwaibah Al-Aslamiyah. Nah, disinilah ada satu kisah yang perlu kita urai, di mana ada sebuah riwayat yang memang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dan sumbernya, perawinya adalah Urwah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Ada apa dengan kisah ini yang sampai dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya? Apakah ada kaitannya dengan Thuwaibah? Ada. Di mana Urwah ibnu Zubair ini pernah bercerita, aku pernah mendengar sebuah kisah dan cerita dari beberapa keluarganya Abu Lahab.
Di mana keluarga Abu Lahab yang kala itu memang masih kafir dan semuanya kafir di sini. Itu ketika suatu malam melihat dalam mimpinya Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali setiap hari Senin siksa itu akan diringankan untuk Abu Lahab. Kenapa diringankan? Karena peran besarnya Abu Lahab ketika masih di dunia pernah memberikan semacam bantuan spesial untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dimerdekakannya Thuwaibah yang akhirnya nanti memberikan air asinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kisah ini berakhir. Namun tak sedikit di kalangan para ulama ilmu hadis meragukan kevalidan dan kesahihan kisah ini. Apakah memang benar kisah ini nyata? Kalau memang nyata, berarti Abu Lahab memiliki satu keringanan khusus sebagaimana keringanan khusus yang diberikan oleh Allah kepada pamannya yang lain. Siapa? Yani Abu Thalib. Kalau seandainya Abu Thalib yang mengatakan secara langsung, itu adalah lisannya Nabi SAW sendiri. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis sahih, kalau bukan karena aku, karena bukan karena syafaatku, pastinya Abu Thalib itu akan berada fi dhahdah, di neraka, di keraknya neraka, di neraka yang paling dalam, yang paling rendah, yang paling bawah. Tapi karena syafaatnya Nabi SAW, azab dan siksanya diringankan oleh Allah. Tapi meskipun seringan-ringannya azab untuk Abu Thalib di neraka, kata Rasulullah SAW, seandainya seseorang itu berada di atas yani bara api begitu panasnya sampai al-mukh, otaknya itu apa? Yani mendidih. Itu seringan-ringannya azab yang akan diterima oleh Abu Thalib ketika di neraka. Bagaimana kita bisa membayangkan begitu beratnya orang-orang yang mendapatkan siksa yang paling pedih kalau seringan-ringannya seperti itu. Baik, kita kembali kepada kisah ini. Adapun kisah ini agak sedikit berbeda, karena di dalam kisah ini bukan Nabi SAW yang bercerita, tapi Urwah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam yang mengisahkan hal itu. Maka kesimpulannya, menurut jumhur para ulama, terutama para ahli hadis, mengatakan yang bahwasanya kisah ini bertentangan dengan hadis dan ayat-ayat lain yang lebih valid kesahihannya. Yang pertama, hadis ini tidak dianggap sahih karena bertentangan dengan surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Apa yang bisa kita petik dan bisa kita simpulkan dari ayat ini? Ayat ini di antara ayat-ayat yang lain menyimpulkan bahwasanya setiap amalan orang kafir itu tak akan bisa memberikan pengaruh nantinya di hari kiamat. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka dengan kata lain, amalannya Abu Lahab meskipun pernah di dunia memberikan kontribusi besar pada masa kecilnya Nabi SAW lewat dimerdekakan Thuwaibah yang akhirnya memberikan air asi kepada Rasulullah, hal ini tak akan memberikan pengaruh nanti di hari kiamat. Di neraka, ya pasti di neraka. Keringanan, hal itu akan menjadi mustahil jadi bagi Abu Lahab karena bertentangan dengan surat Al-Furqan ayat 23. Terlebih yang bercerita ini bukan Nabi SAW, berbeda dengan Abu Thalib. Kemudian yang kedua, kisah ini tentunya bertentangan dengan Ibnu Jud'an. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Ibnu Jud'an ini adalah seorang dermawan, kaya raya, orang yang suka membantu kepada sesama, senang berbagi kepada yang lain, dan memiliki hubungan kerabat dengan Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidak ingatkah engkau dengan tetangga kami? Tetangga kita dulu yang namanya Ibnu Jud'an." Ibnu Jud'an itu adalah laki-laki yang dermawan. Tidak ada satu orang pun pasti ia bantu. Tidak ada satu orang yang butuh pasti ia akan berikan
sedekah atau dermanya. Bahkan keluarganya selalu disambung, selalu menjaga ikatan tali silaturahmi. Pertanyaan dari Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal dzalika nafi'u? Apakah seluruh amalannya selama di dunia, amalan sosialnya tentunya ini, itu bisa memberikan manfaat dan pengaruh positif nantinya di hari kiamat? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La. Tak akan bisa memberikan manfaat. Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Wahai Aisyah, dia mati dalam kondisi kafir. Balasan untuk perbuatan baiknya dia, banyaknya sedekah sebagai bentuk wujud sosialnya kepada masyarakat, kepada penduduk Makkah kala itu, dia dapatkan balasannya di dunia. Adapun di akhirat, la, tak akan bisa memberikan pengaruh sama sekali. Neraka tetap neraka. Karena kekufurannya itulah yang menjadi tolok ukur seseorang itu akan mendapatkan azab. Ini adalah dalil yang kedua. Berarti di dalam Sahih Muslim ini lebih valid daripada ceritanya Urwah ibnu Az-Zubair. Padahal kita tahu Abu Lahab banyak sekali dosa besarnya kepada Nabi SAW, terutama dalam menghadang dan merintangi dakwahnya Rasulullah SAW nantinya. Maka nggak mungkin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan. Lalu Ibnu Jud'an yani saja sudah banyak kontribusinya tetap tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kekufurannya itu menjadi sebab ia akan mendapatkan azabun alim di neraka nantinya. Sama juga dengan Abu Lahab, bahkan lebih parah Abu Lahab nantinya. Dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga, para ulama ingin meluruskan yani kisah ini. Kisah ini termasuk mursal karena Urwah ini bukan seorang sahabat, berarti ada yang terputus. Karena langsung kepada tabi'in yang cerita. Lah ini ada masalah besar. Insya Allah bagi yang pernah belajar mustalah hadis bisa memahami apa itu mursal sahabi. Memang ada silang pendapat. Banyak yang mengatakan bisa diterima, ada yang mengatakan tidak bisa diterima. Tapi dengan terputusnya garis sanad dari sahabat yang tidak disebutkan di sini langsung kepada tabi'in yang bercerita, hal ini semakin memperkuat pula dengan si sahibul kisah. Yang bercerita kepada Urwah ini siapa? Orang kafir. Karena yang bercerita adalah keluarganya Abu Lahab. Orang kafir yang bercerita. Berarti tidak bisa kemudian serta-merta kita terima berita dan informasi dari orang kafir. Dan yang lebih parah, kisah ini berasal dari mimpi. Maka inilah diantara dalil-dalil yang dianggap cukup kuat menunjukkan bahwasanya kisah ini tidak bisa diterima. Karena bertentangan dengan surat Al-Furqan ayat 23, bertentangan dengan kisahnya Ibnu Jud'an dalam Sahih Muslim. Pun demikian di sini mursal sahabi, apalagi informasinya dari orang kafir. Lebih-lebih kisahnya di dalam mimpi lagi. Barangkali itu adalah mimpi yang memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh syaitan. Kemungkinan-kemungkinan itu masih ada. Maka disinilah kemudian banyak ulama hadis yang meragukan kevalidan dan kesohihan kisah yang diceritakan oleh Urwah ibnu yani Az-Zubair. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, seandainya toh kita anggap kisah ini okelah, kisah ini kita anggap itu benar, maka hal ini menjadi kisah kedua setelah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Thalib. Allah taala alam bissawab. Ini adalah kesimpulannya. Meskipun kebanyakan para ulama meragukan kesohihan dan kevalidan kisah ini. Ini adalah wanita yang keberapa? Yang ketiga, Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang memiliki kisah tentang keringanan kepada mantan majikannya yaitu Abu Lahab, tapi masih diperselisihkan dan bagaimana kita tadi mengurainya. Adapun wanita yang keempat, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wanita yang memiliki kisah paling panjang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang memiliki tempat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 4 tahun itu banyak
dihabiskan hari-harinya, waktu-waktunya bersama dengan sang ibundanya ini. Wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang keempat siapa? Halimah, yakni binti Abu Dhu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad itu dari daerah Taif. Ya, kalau ada yang pernah mampir di Taif, ya, itu memang jaraknya sudah berdekatan dengan Makkah, tapi memang cukup jauh lah. Ya, lah satu di antara profesi yang banyak digeluti oleh wanita-wanita Taif, terutama dari Bani Sa'ad, itu adalah mencari anak-anak, mencari bayi-bayi yang dilahirkan, dan tempat dan target yang dituju rata-rata itu adalah kota metropolitan. Dan kota metropolitan kala itu adalah kota apa? Kota Makkah. Jadi ini sudah menjadi profesi mereka. Dari daerah Taif, terutama dari Bani Sa'ad, mereka diantar oleh suaminya. Ketika sampai di Mekah, mereka door to door, mengetuk dari pintu satu ke pintu yang lain untuk mencari bayi-bayi yang siap untuk diasuh, terutama untuk disusui nantinya. Dan kisah ini dicantumkan dalam Sahih Muslim. Ada sebuah kisah ini sudah disepakati oleh para ulama, dan kisah ini adalah kisah yang valid. Di mana kisah ini dimulai dengan kebiasaan wanita-wanita dari Bani Sa'ad yang punya profesi tersebut. Mereka semua berbondong-bondong dengan koloni yang cukup banyak, diantar oleh para suaminya masing-masing. Dan biasanya sang istri dinaikkan di atas unta-untanya. Daerah yang dituju adalah daerah Makkah. Ketika sampai di sana, semua wanita ini menyebar mencari bayi-bayi yang baru dilahirkan. Lah di sini ada sebuah kisah khusus untuk Halimah. Di awal Halimah ini sempat memang mendatangi rumahnya Aminah, karena tahu Aminah baru melahirkan. Ya, meskipun sudah pernah disusui oleh beberapa orang. Tapi tawaran yang diberikan oleh Aminah ditolak mentah-mentah oleh Halimah. Karena tahu bahwasanya Aminah ini ya sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Sedangkan sang anak statusnya sebagai anak yatim. Ada banyak alasan Halimah kenapa di awal menolak. Anak yatim, apa yang diharapkan darinya? Maaf, secara upah pasti akan sedikit, minim banget upahnya. Lalu bapaknya sudah nggak ada. Dari mana ia dapatkan ya ibunya? Yang kedua, masih ada kesan tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya, kesialan. Kalau seandainya yang dibawa ini adalah anak yatim tanpa bapak, ini akan dimunculkan, dikesankan membawa sial nantinya kalau dibawa ke kota, ya di Taif, di daerah aslinya. Akhirnya kemudian ditolak. Dia cari lagi. Subhanallah, ketika wanita-wanita dari Bani Sa'ad sudah pulang semua diantar oleh suaminya, karena mereka sudah dapat jatah masing-masing, menyisakan Halimah. Halimah masih berupaya untuk mencari bayi lain, meskipun sebenarnya sudah ditawari oleh Aminah untuk merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah menjelang malam, sore, dia nggak dapat. Akhirnya kembali lagi. Daripada balik malu, nggak bawa hasil, padahal jarak tempuhnya juga cukup, yakni jauh. Dengan terpaksa ini di awal, Halimah akhirnya menerima tawaran dari Aminah, meskipun konsekuensinya upahnya tidak seberapa dibandingkan dengan bayi-bayi lainnya. Ya bismillah, dia bawa. Sebenarnya sampai disinilah kisah itu berakhir dalam Sahih Muslim. Namun kenyataannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali, maaf, saya mendapatkan pengalaman mungkin barangkali seperti anda semua ikhwas sekalian. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang kita jumpai berkaitan dengan keberkahan yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Waktu saya SD saya juga mendapatkan kisah ini. Ketika Nabi SAW sudah dibawa oleh Halimah, ontanya ya yang sebelumnya itu enggak lemes, enggak keluar susunya, akhirnya keluar dari susunya. Halimah
yang kala itu memang dalam musim panas, air asinya nggak keluar, giliran Rasulullah SAW diasuh keluar yakni melimpah ruah. Dan keberkahan-keberkahan lainnya yang disebutkan secara spesifik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kisah-kisah dan bumbu seperti ini dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullah taala termasuk riwayat yang dhaifah. Memang kita tidak memungkiri keberadaan Nabi SAW dimanapun berada pasti akan membawa apa? Berkah. Itu adalah kaidah yang tidak kita pungkiri. Tapi ketika ada sebuah kisah yang menceritakan secara spesifik, kita harus benar-benar bijak. Apakah kisah itu valid menurut penuturan dan analisa para ahli hadis ataukah yani tidak? Ini pun kita harus benar-benar selektif. Ternyata para ulama ilmu hadis, salah satu Syekh Albani rahimahullah taala, kisah-kisah ini termasuk riwayat yang dhaif. Meskipun kita yakin insya Allah keberadaan Nabi SAW di lingkungan baru, di daerah yang sudah jauh dari daerah kota metropolitan, membawa keberkahan untuk keluarga tercintanya, yaitu Halimah bersama dengan anak-anaknya. Salah satu di antara bukti keberkahannya, Halimah ini berkali-kali diminta oleh ibundanya tercinta untuk mengembalikan Rasulullah SAW, tapi Halimah nggak pernah mau, selalu menolak. Karena keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat dicintai. Keberadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menjadikan hati mereka tenang ya sekali. Ini adalah buah dari keberkahan. Tapi untuk menyebutkan secara spesifik, untanya semakin ini, kemudian susunya semakin melimpah dan lain sebagainya, kita harus benar-benar selektif. Dan ternyata para ulama sudah mengambil kesimpulan riwayat-riwayat yang disebutkan secara spesifik tentang keberkahan pada keluarga Halimah ini ternyata semuanya riwayat dhaif atau lemah. Ini pula yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yani Sa'ad Ats-Tsitsri hafizahullah taala, pun demikian dengan Dr. Yani Ikram dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Maka sebagai seorang muslim, sebesar apapun cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus benar-benar proporsional dalam menyikapi setiap informasi dan riwayat yang berkaitan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahih, kita harus yakinkan itu adalah cerita yang valid. Tapi kalau itu adalah dhaif, jangan sekali-kali kita menyematkan kepada kisah yang mulia dan cerita suci perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah wanita yang keempat. Adapun yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah wanita yang kelima. Sebagian yani ulama mengatakan bahwasanya ada wanita yang kelima yang pernah memiliki jasa besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini berasal dari Bani Sa'ad, satu bani dengan Halimah tapi bukan Halimah. Jadi imra'atun ukhra, wanita lain dari Bani Sa'ad yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi itu bukan Halimah. Dan ini menjadi wanita yang kelima. Namun kenyataannya, menurut para sejarawan, setelah dicek dan recheck, wanita yang kelima ini sebenarnya adalah sejatinya Halimah itu sendiri. Makanya jumhur yani ulama dan para sejarawan, Allah Ta'ala alam bisawab, lebih condong bahwasanya jumlah keseluruhan wanita yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 4. Ibundanya tercinta, kisaran 3, 7 atau 9 hari, tidak sampai 2 pekan. Yang kedua adalah Ummu Aiman, Allah Ta'ala alam bisawab, ada yang mengatakan beliau hanya pengasuh, tapi sebagian yang mengatakan pengasuh plus wanita yang pernah menyusui Nabi. Yang ketiga adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, mantan budaknya siapa tadi? Abu Lahab. Dan yang keempat dan terakhir itu adalah Halimah binti yani Abu Dhu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dan di antara wanita keempat-empatnya ini yang paling yani banyak hidup bersama Nabi SAW, yang paling sering bergaul dengan Nabi SAW, itu adalah Halimah yani As-Sa'diyah. Sebelum nantinya Nabi SAW dikembalikan lagi ke pangkuan sang ibundanya tercinta, genap di usia 4 tahun. Apa alasannya? Peristiwa besar yang nanti kita akan sampaikan,
yaitu kejadian hadithu syakis sodr. Ketika Nabi SAW dibelah dan dibedah yakni dadanya. Itulah kisah di saat Nabi SAW berada dalam pengawasan Halimah. Kejadian inilah kemudian menjadikan Halimah sudah tidak berani lagi, sudah tidak mau lagi, sudah gak sanggup lagi. Dikhawatirkan keberadaan Rasul SAW nantinya akan membuka celah kejadian-kejadian yang lebih besar lagi, yang itu menjadi beban berat bagi beliau untuk menjaga amanah dan tanggung jawab besar sebagai seorang wanita yang menyusui. Karena ini amanah besar. Dia khawatir kalau sampai mati. Karena ini kan ada ceritanya, insya Allah pada saatnya kita akan sampaikan. Nah, begitu panjang dan lama keberadaan Nabi SAW bersama Halimah yakni As-Sa'diyah. Ya, intinya 4 orang ini adalah wanita yang tangguh, yang punya kontribusi paling banyak di masa kecilnya Nabi SAW. Taib. Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa kita petik darinya? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari masa menyusui Rasulullah SAW bersama wanita-wanita yang tangguh tersebut? Ada banyak sebenarnya faedah yang bisa kita petik darinya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama dan pelajaran pertama adalah kita akan mempelajari beberapa hikmah dari jauhnya kehidupan Nabi SAW dari kota metropolitan. Apa alasannya Nabi SAW dijauhkan dari kota metropolitan oleh ibundanya tercinta sampai harus dibawa ke kota Taif oleh Halimah As-Sa'diyah, dan itu bukan 1-2 bulan, beberapa tahun tinggal di sana. Apa alasan dan hikmah terbesar di balik itu semua? Kenapa Rasulullah SAW dijauhkan dari sang ibundanya tercinta? Subhanallah. Padahal itu baru di usia sekitar 2-3 tahunan. Ya Allah, insya Allah sekali lagi kita tidak akan menjumpai wanita-wanita di zaman ini sebagaimana ibundanya dan ketegaran Aminah ketika melepas kepergian Nabi SAW di usia yang masih belia ya. Tapi di balik itu semua ada hikmah terbesar. Di balik itu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik yakni darinya. Kenapa Nabi SAW dijauhkan dari kota metropolitan? Yang pertama, para sejarawan mengungkapkan hal ini agar Nabi SAW itu bisa merasakan perkembangan fisiknya. Karena kehidupan di kota metropolitan lagi, kota Makkah, itu berbeda dengan kehidupan di daerah pedalaman. Dan kehidupan di sana inilah yang akan bisa memperkuat perkembangan yakni fisiknya. Apalagi di daerah perkampungan dan pedalaman itu dianggap masih kondusif yakni suaranya, udaranya juga masih bagus dan lain sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi ya perkembangan secara fisik Nabi SAW. Nah, di sini pernah terjadi yakni pula pada salah satu di antara khalifah Bani Umayyah. Khalifah yang keempat dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam, dan beliau mendapatkan julukan Abul Muluk, bapaknya para raja. Kenapa? Karena empat-empatnya anak nantinya menjadi khalifah pengganti dari ayahnya, yaitu Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam. Apa kaitannya dengan hikmah yang pertama ini? Bisa meningkatkan perkembangan yang fisiknya. Karena Abdul Malik ibnu Marwan ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 anak. Ada Walid, ada Sulaiman, ada Yazid, dan ada Hisham. Kita ngambil 2 anak yang pertama. Walid tinggal di istana raja. Sedangkan Sulaiman hidup bersama ibundanya tercinta di daerah pedalaman. Ternyata ayahnya merasakan perbedaan yang sangat signifikan pada perkembangan fisik anak-anaknya, terutama antara Walid dengan siapa? Dengan Sulaiman. Sulaiman ketika hidup pedalaman bersama ibunya itu lebih kuat fisiknya. Ya, lebih kokoh, yakni apa?
badannya dibandingkan dengan anaknya yang lain, Walid, ketika hidup di lingkungan kerajaan, di istana yang begitu mewahnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dan hikmah kenapa Rasulullah SAW dijauhkan. Salah satunya berpengaruh besar nantinya pada perkembangan yang fisiknya. Yang pertama. Yang kedua, para sejarawan mengungkapkan bahwasanya dijauhkannya Nabi SAW dari kota metropolitan itu adalah agar Nabi SAW terdidik dengan kerasnya kehidupan dan bisa hidup dalam kesederhanaan. Bahkan dalam realitas saat ini kita bisa mendapati ya, hidup di daerah perkotaan beda banget dengan daerah perkampungan. Kalau hidup keras ya di kota lebih keras, ya. Keras ya di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu artinya tidak manja. Karena biasanya di daerah perkotaan ya hampir semua media wasilah terlengkapi dan termadai. Beda dengan daerah di pedesaan. Insya Allah kita pernah merasakan bagaimana masa-masa kecil kita daerah kampung, daerah desa. Mandi itu harus apa? Ngambil air dulu. Kalau enggak ke sungai, kalau enggak itu harus pakai apa? Ya kami merasakan masa-masa seperti itu. Sekarang kita enggak berpikir seperti itu. Ya tinggal pencet ya dimasuk, bahkan tinggal buka keran semuanya air. Itu baru satu sampel. Belum lagi dengan yang lain ya subhanallah. Dahulu sebelum sekolah kita harus beli makanan ya kan? Kemana? Harus ngantri jauh kita jalan kaki. Sekarang lewat online, subhanallah. Bahkan sampai sekarang daerah-daerah pedesaan pun nggak bisa, nggak mau online ke sana. Semuanya ada di daerah perkotaan. Jadi subhanallah. Dahulu masih kita ingat, ya subhanallah. Kalau seandainya kompor yang sudah habis, dulu masih pakai minyak ya di tanah. Seneng banget ya dipakai apa jerigen, subhanallah. Saya merasakan itu mungkin barangkali masa-masa terakhir. Nggak tahu yang muda-muda ini pernah merasakan nggak ya? Saya masih merasakan senangnya nih banget subhanallah. Ketemu nanti di warung kita beli minyak tanah. Ya di saat ini nggak ada anak-anak kita seperti itu. Ya mungkin gak kuat Ustaz, sekarang sudah ada ya ini LPG melon berat dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi antar mudah banget sekarang, semuanya dipermudah. Subhanallah. Lah disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada kondisi sosiokulturalnya yang sangat jomplang, beda antara Taif yang itu daerah pedalaman dengan kota metropolitan yaitu kota Makkah. Nabi SAW dijauhkan dari kota metropolitan dengan harapan apa? Hikmah yang kedua, agar terdidik dengan kehidupan yang keras, artinya nggak manja. Apa buktinya Nabi SAW hidup di pedalaman nggak manja? Nanti kita akan bisa lihat. Di usia 4 tahun Nabi SAW ada kejadian tadi yang sudah kita sampaikan, pembedahan Nabi SAW. Itu di sana Nabi SAW sedang apa? Mengembalakan kambing. Genap di usia berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun saya kelas piro? Masya Allah. Tego enggak Pak Dewi? Ya subhanallah. Tapi dalam kondisi di perkampungan memang itulah yang kondisi yang mengharuskan. Ya, kita sendiri meskipun di kampung saat ini juga masih was-was, nggak mungkin kita melepas ini seperti itu. Nanti digeruduk, disundang sama ya kambingnya, masalah besar nanti yang akan bisa yang terjadi. Tapi subhanallah, tuntutan untuk bekerja keras, membantu yakni keluarga di dalam perkampungan itu sudah menjadi kewajiban. Dan bahkan kewajiban itu sudah jadi hal yang wajar, lumrah terjadi. Yani subhanallah. Pun demikian harapannya Nabi SAW itu bisa hidup dalam kesederhanaan. Inilah yang selalu diingat oleh Nabi SAW. Dan kita bisa melihat pengaruh hidup dalam kesederhanaan ini mengakar kuat meskipun Nabi SAW menjadi seorang utusan dan Nabi. Meskipun Nabi SAW menjadi kepala pemerintahan, tapi kesederhanaan itu tak pernah lupa.
Sifat zuhud dan waroknya Nabi SAW itu selalu terpancar dalam kehidupan dan aktivitas hariannya. Meskipun beliau seorang apa? Kepala negara, bayangkan. Makanya dalam sebuah riwayat kan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yakni pernah merasa iba ketika mendapati sang Nabi SAW tidur di bawah pohon beralaskan yakni tanah. Sampai kemudian, ya Rasulullah, jenengan ini adalah seorang nabi. Jenengan juga punya yang namanya kartu sakti. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti dijabahi. Kenapa enggak minta dunia sebagaimana raja siapa? Romawi, sebagaimana raja Persia. Mereka mendapatkan dunia mereka masing-masing, istana yang megah, ya, kemudian kasur yang empuk, semuanya mereka dapatkan, padahal mereka adalah orang yang paling durhaka. Kalau jenengan adalah manusia pilihan yang dicintai oleh Allah, tinggal minta insya Allah akan dikasih. Omongan Umar seperti itu adalah bagian dari unek-uneknya merasa iba, gak tega melihat Nabi SAW sebagai sang Nabi, kepala pemerintahan, tidur di bawah pohon beralaskan tanah. Tapi subhanallah, jawaban Nabi SAW sangat-sangat menolong, dan mudah-mudahan kita bisa memahami yakni kaidah ini dalam kita berkehidupan sehari-hari. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, ya, kita nggak usah iri, nggak usah pedulikan dengan kehidupan orang-orang kafir, orang-orang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bagian untuk mereka. Ujilat lahumut thayyibat. Karena orang-orang kafir ketika hidup di dunia, di antara sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, semua keenakan, kemewahan, semuanya diberikan mereka selama di dunia, dan itu disegerakan untuk mereka. Adapun kita orang-orang mukmin, wahai Umar, bukan di tempat ini kita merasakan thayyibat. Nanti ini adalah masa-masa ujian bagi kita. Subhanallah, ketika kita memahami konsep ini, makanya Nabi SAW nggak tergiur sama sekali dengan dunia. Lawang itu bukan tujuan kita kok di dunia. Kalau seandainya orang non-muslim menguasai, masuk 110 orang terkaya dalam majalah Forbes misalnya, kok nggak ada orang muslim, kita nggak usah merasa berkecil hati. Ujilat lahumut thayyibat yani fid dunya. Ini sudah memang menjadi haknya mereka di dunia. Karena target mereka adalah dunia, sedangkan target kita bukan itu satu-satunya. Barulah kemudian Umar agak sedikit reda. Oh, seperti itu ya konsep kita berkehidupan. Hati merasa tenang. Ya sudah, santai saja kita hidup di dunia. Bukan santai itu gak bekerja. Ya, artinya orientasi ini bukan 100% untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Taib, kita kembali lagi ke di masalah ini. Umar ibn Khattab inilah yang akhirnya perhatian besar kepada Nabi SAW, merasa khawatir bila terjadi apa-apa, karena Nabi SAW hidupnya sederhana banget. Hal inilah yang kemudian memberikan inspirasi tersendiri pada Umar bin Khattab. Umar adalah orang yang tegas dalam kesederhanaan. Pun demikian menerapkan kesederhanaan kepada putranya tercinta, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya di dalam satu kesempatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini pernah menyampaikan sebuah petua dan kalimat bijaknya. Beliau mengatakan, "Ikhshausinu wasyausibu wahlauliku wa tamaddatu ka'annakum ma'at." Ya, ini bahasa Arab tapi namanya takkid al-lafzi dalam bahasa ilmu balaghahnya. Karena ada lafaz-lafaz yang susah diucapkan pelafalannya oleh lisan dan jarang dipakai. Yang pertama, Umar mengatakan wasyausinu. Sebenarnya ucapan oleh Umar ini lebih banyak ditujukan kepada orang tua, sang kepala keluarga, ayah terutama. Apa itu? Yang pertama, di dalam mendidik anak, biasakanlah diri kalian itu dengan kehidupan yang keras. Terutama untuk anak-anak kita, jangan dijadikan mereka anak-anak yang manja. Asah potensi mereka semenjak dini.
skillnya. Mungkin yang kita kasih tanggung jawab ketika pulang dari pondok, ya biasakan paling enggak yang putri ya suruh nyapu rumah atau bantu cuci piring. Yang putra pun yang demikian, bantu untuk bersihkan di kebun, di teras. Subhanallah. Ini adalah bagian dari apa? Kita ingin mengasah potensi mereka. Jangan dijadikan mereka hidup dalam kemanjaan. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ikhsausinu. Biasakan mereka hidup dalam kehidupan yang keras. Keras itu bukan berarti dilatih biar suka apa? Berkelahi, yani tidak. Yani ini adalah keras yani dalam berkehidupan. Jangan sampai kita manjakan yani mereka. Yang kedua, Umar mengatakan wahsausibu. Biasakanlah mereka itu kokoh, tegar. Karena biasanya orang yang dimanja terus rata-rata kelak akan menjadi manusia yang cengeng. Lah Umar mengatakan tegarkan. Yani anak itu bukan biarkan, jadikan dia itu tegar dalam menghadapi segala hal. Ya, lah itu ada kaitannya dengan pertama. Kalau biasanya kita nggak terlalu manja, insya Allah anak itu semakin kokoh, tegar yani dia menghadapi segala hal. Karena kehidupan di luar rumah kelak nantinya itu lebih berat. Lah maka di lingkungan keluarga yang kecil inilah seharusnya kita sebagai orang tua terutama ayah mampu untuk mengaplikasikan mutiara-mutiara bijak dari Umar bin Khattab. Yang pertama tadi ya biasakanlah hidup yang keras. Ya paling tidak kita nggak manjakan mereka. Yang kedua jadikan mereka itu tegar dalam menghadapi berbagai masalah. Baik. Yang ketiga wakhlauliku. Ini subhanallah. Mungkin gampang-gampang susah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ngomong seperti ini itu karena apa? Ada kisah inspiratifnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh dan uswanya. Dan beliau juga menerapkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang ketiga itu apa artinya? Biasakanlah mereka memakai pakaian yang lama. Artinya pakaian yang masih layak pakai. Gak usah hidup yani seperti kaum hedonis. Ya, pakaian untuk satu hari, besoknya sudah yani ganti. Kalau seandainya masih layak, ya sudah rolling bagus. Tapi jangan sampai rolling itu sesuatu yang baru terus. Karena disinilah akan membentuk yani karakter yang nantinya. Subhanallah. Kesederhanaan itu nggak akan bisa dirasakan kelak nanti mereka anak-anak sudah dewasa. Kalau seandainya semenjak kecil itu kita biasakan dengan serba baru terutama dalam hal pakaian. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Sekali lagi ada contohnya Rasulullah SAW nggak memiliki pakaian sebanyak yang kita miliki di lemari pakaian kita. Dan itu juga terjadi pada diri Umar bin Khattab. Makanya beliau mengatakan demikian ada sebab yang melatar belakanginya. Yang keempat kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan wa tamaddadu. Biasakanlah hidup yani juga dalam kehidupan yang kasar. Itu hampir sama. Ya. Kasar ini artinya juga hidup mandiri. Bukan sedikit-sedikit yani ibunya, sedikit-sedikit ayahnya yang turun tangan, sedikit-sedikit pembantunya yang harus yani bekerja. Tapi anak kita harus benar-benar dididik untuk mandiri. Permasalahan yang simpel, kecil itu adalah urusan kamar, tempat tidur. Paling tidak itu adalah pelajaran paling dini yang harus kita tanamkan untuk mereka. Nanti bertingkat, ya kamar mandi sendiri dan sebagainya. Ini adalah ya Allah subhanallah. Bayangkan kalau seandainya Nabi SAW, saya para ulama mengatakan hidup di daerah perkotaan, di kota Makkah. Tentu sang ibundanya tercinta akan lebih memanjakan dirinya kan. Mau ini akan difasilitasi, ini akan diberikan, ini akan dibelikan. Tapi ketika hidup yani bersama orang lain jauh lagi, apa yang terjadi? Ya sudah mengikuti kehidupan di sana. Apalagi kebanyakan hidup di daerah pedalaman itu dalam strata sosialnya itu di bawah garis kemiskinan. Jadi kita nggak bisa berpangku tangan, mau nggak mau ya bangun sendiri. Ya pernahlah kita merasakan sendiri ya. Bangun sendiri, kemudian mandi sendiri, makan ngambilnya sendiri. Jadi bahkan
Saya merasakan, dan ini adalah pengalaman yang paling membahagiakan dalam saya. Pernah merasakan masa-masa buri. Nggak tahu ngerti buri nggak? Kalau di sini ada tambak nggak ya? Ya. Makanya subhanallah, pada liburan kemarin saya paksa putra-putra saya harus pernah merasakan buri, meskipun cuma sekali. Seperti apa buri? Nanti saya ajak ke tambak ya, di paman tak masukkan. Seperti inilah dulu, bapakmu seperti ini, nyari ikan, ya subhanallah. Tapi ternyata harus nunggu. Hal-hal seperti ini subhanallah. Ya, kehidupan yang keras, nyari ikan, nunggu, dapatnya nanti dijual, kalau sedikit ya dimakan sendiri, subhanallah. Masa keras, masa-masa yang begitu keras ini dalam kehidupan saya secara pribadi, dan pun demikian dengan orang-orang yang hidup di daerah pedalaman terutama. Nabi SAW juga sama. Coba di usia seperti itu sudah harus membantu ibundanya tercinta Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya untuk mengembalakan kambing. Ini pekerjaan berat. Biasanya hanya orang-orang dewasa atau minimal anak-anak yang sudah balik. Tapi gimana lagi? Kehidupan desa nggak mungkin kita berpangku tangan. Makanya di kehidupan di desa rata-rata ketika ibu bekerja mereka dibawa kemanapun. Kerja di sawah ya ditaruh di sawah, dibiarkan anaknya main lumpur dan lain sebagainya. Itu sudah hal yang wajar. Yang terakhir, Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Ya, jauhilah kalian untuk hidup mewah, berfoya-foya, dan jauhi pakaian-pakaian yang mewah pula. Pakaian-pakaian bangsawan. Makanya Umar pun ya pernah ditegur oleh rakyatnya. Gara-gara Umar itu mendapatkan bagian kain yang dipakai untuk jubahnya kok lebih banyak daripada jatah yang diberikan kepada rakyatnya. Sampai dianggap Umar gak adil. Padahal kita tahu bagaimana keadilan Umar. Hampir semua merasakan kesejahteraan, tapi pas waktu itu Umar mendapatkan teguran dari rakyatnya. Ya, perasaan Umar kan gede dhuwur kayak gitu ya. Memang Umar masih luar biasa secara fisiknya. Nah, kalau diukur-ukur ya di jatah kain yang sebenarnya dipakai, sepertinya Umar ini nggak cukup. Dia harus dapat 2. Nah, sedangkan kita cuma dapat untuk 1 tok. Nah, berarti Umar ini nggak adil. Umar langsung menangis. Barulah kemudian putranya disuruh untuk menyampaikan. Putranya menyampaikan bahwasanya Umar ini adalah orang yang adil. Sedangkan jatah untuk pakaian Umar yang butuh 2, ya, itu karena dari anaknya yang didermakan dan disedekahkan kepada Umar. Karena semuanya mendapatkan keadilan dan pemerataan. Ya, ini subhanallah. Ya cuma itulah ya di kondisi Umar, padahal beliau adalah seorang kepala pemerintahan. Padahal seorang kepala pemerintahan yang saat ini semuanya dapat tunjangan. Ya, nggak mungkin kemudian saya dapat yang tunjangan cuma ya sepotong kain untuk setengah dada tok, sisanya ya beli sendiri. Insya Allah nggak mungkin di kepala pemerintahan, pasti akan dilengkapi semuanya. Tapi Umar kala itu untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan, dia dapat 1 jatahnya dia ambil. Tapi karena nggak cukup, anaknya menghadiahkan untuk ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang keempat, ini sebelum terakhir atau yang terakhir, ya karena sisanya masih banyak, nanti kita akan masuk pada pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Terutama adalah tentang hukum anak atau saudara sepersusuan. Bagaimana yang pandangan para ulama fikih mengenai ini penting sekali, nanti juga kita akan bahas. Nah, inilah diantara yang faedah kita mempelajari fikih sirah yang nabawiyah. Kadang-kadang kita masuk ke permasalahan sosiologinya, psikologinya, kadang-kadang masuk dalam ilmu fikihnya, kadang-kadang masuk dalam ilmu bahasa atau lughah. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Ya, adapun yang ketiga, hikmah yang ketiga, para ulama yang mengatakan ada 4 sebenarnya, tapi kita cukup sampai yang ketiga. Ini adalah demi untuk menjaga
kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari pusat kemaksiatan dan kesyirikan. Kita tahu kota Makkah ini kan ada Ka'bah. Mereka semua banyak datang ke sana untuk haji, tapi apa yang terjadi ketika tawaf? Ketika mereka tawaf, uryanan, tak ada sehelai pakaian pun yang menempel di jasadnya, tak ada satu benang pun yang menempel di tubuh orang yang tawaf. Semua kabilah berbuat demikian, kecuali satu, yaitu kabilah atau suku Quraisy. Makanya suku Quraisy ini kadang-kadang ikut turun tangan membantu memberikan pakaian cuma-cuma agar mereka tidak tawaf dengan telanjang. Lah apa alasannya? Kenapa mereka yang bertelanjang seperti itu? Wajar. Subhanallah ya. Mereka merasakan bahwasanya yang namanya perbuatan maksiat, usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal, itu mereka sudah sadar. Tapi giliran mereka beribadah, mereka lepas bajunya. Karena apa? Rata-rata baju yang mereka pakai itu dihasilkan dari cara yang tidak halal. Subhanallah. Padahal orang-orang kafir seperti itu, merasa seperti itu. Kalau kita kan enggak kan? Ya dicampur adukan. Maaf, kadang-kadang orang korupsi, tapi untuk buat acara besar santunan anak ya, tapi bangga sekali. Ya, ini enggak tahu betul itu cara yang dilepas. Seakan-akan ada gap pemisah. Ini masalah kemaksiatan, tapi gimana lagi? Tapi untuk masalah ibadah mereka enggak mau mencampur adukan. Subhanallah. Lah, ini terjadi, bayangkan. Di masa kecil, padahal anak-anak semuanya tahu ya. Masa kanak-kanak itu adalah masa di mana indera penglihatan ini paling tajam, paling kuat. Nah, kalau seandainya terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa kecil seperti itu, merekam orang-orang banyak telanjang, orang-orang banyak menyembah yakni berhala, ini akan berefek pada perkembangan nantinya di usia-usia dewasa. Makanya pelajaran untuk kita yakni jamaah pun sama. Lingkungan yang paling krusial adalah lingkungan keluarga. Jangan sampai ya di saat kita berusaha untuk tidak nempel-nempel gambar-gambar yang tidak senonoh, tapi terkadang kita lupa untuk memberikan hiburan-hiburan lewat gadget kita yang kadang-kadang lebih parah daripada poster-poster, karena itu gambar bergerak, yang bergerak. Ini akan terekam kuat loh ya. Ya, mungkin saat ini kita nggak menyadari, tapi Allah, ini akan tetap membekas ketika mereka sudah beranjak dewasa, terutama penglihatan dari mereka. Apa yang mereka lihat, kebaikan akan terekam kuat, lebih-lebih yakni kemaksiatan. Makanya ini adalah skenario-nya Allah. Di masa-masa kecil Allah Subhanahu wa taala menjaga betul Nabi SAW sampai hal seperti itu dijauhkan, agar sedikit tumbuh dewasa di luar ya di sana, supaya nggak tahu hal-hal yang berbau kesyirikan dan kemaksiatan seperti ini. Adapun yang keempat, insya Allah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Hal ini berkaitan dengan ilmu bahasa. Ya, diharapkan Nabi SAW terjaga kefasihan bahasa yakni Arabnya. Subhanallah. Ya, makanya kalau kita misalnya orang Jawa pengen anaknya bisa bahasa Jawa halus, ya di Kawanan Jakarta ya hilang, nggak mungkin. Biasanya dititipkan sama mbah-mbahnya, diajari di situ bahasa yang halus. Itu kan memang seperti itu. Ya, ini berbeda dengan karakter dan kondisi sosialnya masyarakat perkotaan itu beda sekali. Insya Allah nanti kita akan sampaikan, dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari pelajaran bahasa Arab, ya, dari ya penjagaan kefasihan menjadi bahasa Arab pada Nabi SAW. Itu nanti ada pesan sebenarnya, ada pesan moral untuk kita untuk selalu belajar bahasa Arab. Dan bagaimana yakni para ulama menyikapi hal ini, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya kata-kata pedas bagi orang yang tidak serius dalam mempelajari bahasa Arab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan hal itu bersamaan dengan faedah-faedah lain
yang lebih banyak berkaitan dengan dunia fikihnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Tayyib, yani jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya di pertemuan berikutnya memberikan yani kita ketuntasan untuk sesi yang kedua dan bagian yang kedua dari tema kita masa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.